Gue nyari jaket flanel tuh. Jadi gue muter sendirian nggak jauh dari anak-anak. Gue telusurin tuh ya, dengan bokal-bokal khas Senen ya. Yoi. Balik lagi di channel Fake Off TV Bersama gue Fikar. Gua Kem. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Karena kita ngobrol terus. Ngobrol terus. Oke, kali ini apa namanya kan kita bahas tentang apa ya namanya? Second hand. Lu pernah ke Senen gitu? Pernah. Sering. Iya, Pasar Senen ini ya. Yoi, pasar Senen. Jadi Pasar Senen ini, bukan Senen stasiun nih. bagi yang belum tahu, ini apa, pusatnya barang-barang second hand ya. Second hand apa aja? Iya. Apa aja ada. Terutama sih pakaian ya. Sampai sekarang ada, cuma Sampai sekarang ada. beda gaya aja. Dulu itu di sono tumpah-tumpah ya, Me? Tumpah dulu memang karena emang masih nggak tertata sih kalau menurut gue ya, nggak kayak sekarang ya. Bukan nggak tertata lagi sih, ya, gatal aja pasti lihatnya kalau Yoi. lu lewat situ pasti gatal mau belanja juga sih. Dan terkenal sama premanisme ya. Yoi, Senen itu ya, you know lah. Itu dulu. Dulu. Tapi bedanya dulu sama sekarang, Kar. Kalau dulu gua ke sono masih dapet tuh sempak harganya 1.000. Sempak 1.000. Yoi, Itu sempak bahan kencing. bahan depannya doang apa bahan belakang? Sempak bener-bener celana dalam. Gila. BH 1.000. Itu yang gue ini apa yang paling gue inget banget dulu. Gue inget ada dia kan kayak cuman di bawah gitu kan. Baru dibuka 1.000 anjing sempak isinya gila. Gue sih nggak kepikiran nih beli sempak second nih. Enggak, gue juga dulu kesana juga nggak nyari itu lah. Nah kalau waktu itu kita kesana tuh, lo biasanya nyari apa sih? Gue dulu ya, yang gue cari banget dulu ya flanel. Kemeja flanel ya. Kemeja flanel, Jaket flanel ya. Jaket flanel ya. Kalau gue dulu nih kesana tuh memang waktu itu buat nyari jaket kan. Jaket ya. Oh, pas rame-rame, gue dulu rame-rame nih, posisinya rame-rame 5 orang. Karena gue tahu di sana kayak gimana, ceritanya nggak bagus dan ibarat kata sejarahnya kelam lah ya kan, kelam. Itu tip and trick dulu ya, lu kalau Iya. kesana jangan sendiri. Jangan sendiri, itu pesan-pesan orang-orang yang udah benar mandir. Iya. Dan kebetulan memang dulu ada tetangga gue sekolahnya di Budut. Jadi memang dia ngasih tauin lah intinya. Jalur situ lah ya. Lu kalau mau sono jangan sendiri kan, rumah kecil bla 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 ya kan. Jadi dulu gue karena ben-benan dulu lihat Cilok Silly Riot pakai Iya. jaket parka tuh. Gue nggak tahu namanya parka. Taunya modelnya begitu aja. Iya. Dia pakai jaket yang belum nih kan. Oh, lo terinspirasi dari dia ya? Tapi dulu gue nyari flanel kan, dia Flanel, ya? lebih ke parkanya yang bahannya kanvas gitu kan. Gue nyari waktu itu dapat flanel tuh kan. Harganya waktu itu jadi teman-teman gue nyari celana jeans, gue nggak tertarik ya celana jeans karena celana jeans ya udahlah, tapi dulu lah belum sampai ke sana. Begitu aja ya? Usia segitu belum sampai ke sana gitu. Seserius itu pakai celana jeans kayak sekarang. Gue nyari jaket flanel tuh. Jadi gue muter sendirian nggak jauh dari anak-anak. Gue telusurin tuh ya, dengan bokal-bokal khas Senen ya. Yoi. Bau khas Senen kalau lu kata bokal, sorry. Iya. Bau khas Senen, Aromanya ya? aromanya khas banget. Kalau lu ke Senen dulu, pasti lu inget lah baunya kayak Iya. gimana. Jadi Bau-bau baju dari bal ya? yoi, dari Karongan baru Dari keluar, Karongan baru keluar. khas banget dulu. Nah, singkat cerita, gua dapet lah tuh, lihat, wih bagus nih jaket, warnanya pas banget, merah hitam. Iya, anarki. Kalau kata yang di Bali, ini gua banget Iya. warnanya. Warnanya kurang catur-caturnya aja. Iya. Dapat lah tuh gue tanya, harganya berapa bang? 95. Wah, gue dengan hopelessnya gue gitu kan. Karena lo bawa duit waktu itu? Ya, pokoknya gue belanja harus 25 ya. 25 ya? Harus 25 karena kan katanya murah gitu. Iya. Kalau nggak dapat ya udah gitu. Ya udah, wah. Tadi udah bang. Gue dengan polisi ngomong kayak gitu. Tadi udah. Mau kenapa? Ya udah, lu berapa emang? Pikirin gue gini, gue kan anak kecil gitu kan, masih ya SMP kecil lah itu kan ya. Belasan tahun belia ya. Mau berapa bang? Waduh, ya bang, saya cuma mau duit 25 bang. Saya nggak berani nawarnya kalau gitu. Tapi secara langsung gue nge-track dia, maksudnya buat gue cuma dari segitu ya. Iya. Kalau dikasih yaudah, kalau enggak yaudah. Ternyata makin gar dia. Oh, berarti sellernya juga semi-semi preman ya? Badannya ya baju ketat celana, baju ketat bajunya masuk ke dalam lagi. Waduh, Yoi. Tapi masih muda kayak Yoi. dandanannya gue bilang, ngeri banget ya dandan ini, gue cuma ngeri aneh-aneh doang kan. Udah nawarin bener,
gue di ya dengan setengah bentak lah. Cuman gue ya udah nyiapin mental gitu kan, datang ke sana memang kondisinya seperti itu. Ya udah gue terima, berapa? Jangan 25, yang bener aja lu. Dengan sambil ngomong dan dia ngeluarin pisau, kayak pisau kecil kan. Gue cuma bilang, wah gue pasrah deh, dipalak aja lah daripada udahlah gak dapet apa-apa, gak apa-apa. Lo kasih tuh duitnya ya? Iya, duit 25, masih ketemu lah, masih bocah ya kan. Ya udah gue pasrah tuh. Waduh, dia udah ngeluarin sajam, gue bilang, bang gak ada lagi bang, gue bang kalau ada gue berani dah. Ya gak bang, gue bilang gitu kan. Namanya anak kecil, gue bilang gitu kan. Gak lama temen gue datang dari belakang tuh, udah beres belanja celana. Kang, weh, udah lu? Udah nih, lagi ngobrol sama abangnya, tadi gue udah nawar, tapi belum dikasih. Gue nggak, mungkin abangnya sedikit ngargain gue kayak karena gue nggak ngadu. Nggak, pokoknya gue pisau nih men, kan ada security juga walaupun. Tapi dia udah jiper duluan ya, karena temen udah lu rame dan berlima ya. di antara itu ada temen gue badannya bongsor. Jadi ya terselamatkan lah gue, ternyata dengan lihat temen gue banyak tuh berenang sama gue ya kalau nggak salah gitu. Ya kan, sambil udah di belakang gue persis, akhirnya apa? Tambahin lagi lah, begitu kan? Gue bilang tambahin yang mana nih? Kalau sekarang beda. Pisau dimasukin lagi deh. Nggak jadi, emang dia cuma gini doang kan di pinggiran gitu. Anjing gue. Jangan Chris ya, jangan kayak Chris orang kondangan, palanya doang. Kecil kan? Tentunya kosong, bolong. Tentu gantengnya doang. Iya anjing. Gue lihat waktu itu emang pisaunya kecil. Memang mungkin dia pun sendiri buat jaga-jaga kali ya. Iya. Kayaknya sih gitu, gue mikir. Karena emang era itu Senen pokoknya Bronx banget dah. Di Bronx lah, Jakarta Utara lah. Utara pusat sih? itu Pusat. Ya cuman itu emang hampir-hampir ya? Hampir-hampir karena emang di situ pusatnya orang dari datang ada Intinya, stasiun, ada terminal, itu orang numpuk di situ semua. Di Senen itu orang datang pasti pegang duit. Iya. Karena stasiun, mall, iya. hotel, terus Senen belanja, orang pasti belanja lah ya kan. Akhirnya gue bilang, dikasih gak bang? Tambahin lagi lah ya kan. Akhirnya dikasih dong. Dan dalam hati gue gini, alhamdulillah ya kan, rezeki anak pang dulu ya. Akhirnya gue bawa, gue kasih fotonya tuh, gue pakai buat masih ada ya? Masih ada, fotonya masih ada, jaketnya sih udah ke laut. Dulu gue buntungin, akhirnya kok gue ngerasa udah gak pede. Ya udah lah, gue kasih adik gue, adik gue udah gak pakai juga. Tuh ada fotonya terbakar, gue taruh di video. Tuh gue ngerasa, anjir, bener cerita orang tentang Senen nih. Pasar Poncol. Gue pikir, wah gila. Sempet kapok ya. Takut lah pasti anak kecil, trauma lah. Jadi dan gue dari berangkat naik P20 pun sebenarnya anak-anak udah was-was gitu dengan. Lu naik P20 ya? P20 gue Kopaja gue waktu itu naik. Karena lu dari Kalibata ya? Iya. Enggak dong. Gimana? Gue naik dulu gue naik 11 turun di Republika. Dia kan dari Ragunan iya, Pasar iya. Senen. Turun tuh naik sono. Itu dari situ udah hawanya udah beda memang. Anak-anak udah was-was gitu. Ya, tapi alhamdulillah dapet. Dan akhirnya gue bilang sama anak-anak, men ini pelajaran nih men. Nawarnya sih nggak sadis sebenarnya. Memang mungkin mau budgetnya juga dia segitu. Mungkin kita kan nggak tahu kan. Tapi sih bahasanya dia nyerang kita dengan bahasa gertak duluan. Jadi kan yang kita bocah ya, udah kita takut nih bocah kecil lagi kan. Udahlah besok kita skip dulu aja lah belanja ke tempat ini. Ditusuk sih kelar juga sih tapi. Kelar men, ya kalau jadi berita syukur, keangkat, kalau kagak jadi bangkit doang kan. Gua apa yang bilang, wah syukur gua. Mending kalau dibalikin ke keluarga. Itu, gua cuma takutnya Senen dengan banyak bal-balan ya kan ditutupin pakai bal. Takutnya lagi jarak-jarak, wah ya siapa dong? Amit ya kan. Gue sejauh itu kan dulu mikirnya, wah gila ternyata ya udah tuh dari situ. Tapi gue masih ketagihan pas SMA, gue masih mondar-mandir. Oh balik lagi SMA lo berarti? Ya karena dulu kan SMP gue beli jaket itu terus flanel, ya serba Uniqlo lah dulu. Sampai akhirnya tuh gue beli topi-topi LA. Oh baseball, topi basket gitu ya? Snapback, starter ya? Starter, snapback, ya kayak gitu-gitu. Billabong dulu kan in banget kan? Billabong, Rip Curl, di sana tuh tempatnya dulu dapat barang murah. Jadi sampai akhirnya gue SMA sih kesana lagi, beraniin diri karena gue nyari topi flat cap dan ETC lah, dan lain-lain, Harrington ya apa, buat dagang dan sejenisnya gitu. Itu gue. Kalau Kem mungkin punya cerita beda di balik belanjanya dia kesana, ada apa sih Kem? Lu tertarik di sisi apa Kem? Kalau gue sebenarnya gue belanja di Senen itu eranya pensi siapa nih? Pensi di Jakarta lagi booming deh tuh. Waktu itu kan kayak
apa di upstairs fashionnya tuh pakai baju serba warna-warni tuh. Itu kalau lu nyari di mall tuh nggak ada tuh. Celana merah, kuning kayak gitu nggak ada. Dulu pun gua ngeliat mereka dibeli di mana. Iya, itu adanya cuma di Poncol. Iya, ada cuma di Senen. Lo di mall manapun nggak bakal ada tuh. Kita rubah deh, Poncol deh biar nggak bingung ya. Iya, Poncol. Iya, di Poncol. Akhirnya gue pribadi gue nggak beli itu teman-teman gue yang beli karena gue nggak pede aja gitu pakaian kayak gitu. Gue sama kayak lo, gue belinya waktu itu flanel kok nggak salah deh, sama kemeja biasa gitu, sama kaos apa ya, kalau udah kesinian sih, kalau udah ke 2010-an udah gue kerja gitu, iya itu mulai nyari kaos band itu karena waktu itu kan harga masih miring tuh, belum miring banget, maksudnya belum menjadi tren kali ya. Lo kayak masih dapat kaos band gitu 20.000, 25.000, dan gue lihat itu memang itu kebanyakan impor dari Jepang dan Korea kayaknya ya. Karena gue beberapa kali nemuin band-band Jepang tuh ya, gue pernah nemuin kayak Muri, gue pernah nemuin Hawaiian Six, gue pernah nemuin baju Summer Sonic di sono. Tapi masih sekarang bajunya masih ada ya? Enggak sih. Susah juga emang kalau udah ke belakang banget. Iya, dan kalau ada pun gue nggak bakal muat karena waktu itu gue era itu gue ya kita kecil lah, intinya kecil iya, lah. kecil gue masih pakai L itu. Sekarang kan sendiri lagi. M. Jadi dulu lu nemenin teman-teman lu yang suka ke pensi, upstairs ya? Gua juga suka, cuman maksudnya lebih pengen dominan seperti itu. Iya, tapi gua nggak kagak pede aja gua berfashion seperti Modern Darling dulu tentunya. Tapi gua suka sama bandnya. Iya, enggak gua lagi nggak bahas bandnya, kalau bandnya secara musikalitas semua udah jauh lah. Iya. Jauh lah. Kualitasnya udah jauh. Berarti gua cuma waktu itu mikir gini kayak, di antara teman-teman gua yang dari, maaf nih ya kan bahasanya nyetrit, tapi baru konteksnya baru bergaya gitu. Dari street punk, doi, gua dulu sampai pada bikin celana yang kantongnya gede. Oh, celana gunung. Iya, gua tuh sempat bikin juga tuh. Gua beli celana ketat gitu kan, tapi kantongnya gua bikin dulu. Itu celana gunung kan? Ada yang celana gunung diketatin gitu. Ada yang celana gunung, tapi kalau itu kan waktu itu gue nyari barang semen, ketat, ya kan. Abis itu gue bikin tuh kantongnya, gue bikin sendiri di tukang jahit. Karena itu ya anak-anak gue juga pada kayak gitu tuh, kayak tadinya kayak era pensi apa meledak ya kan, kayak balon rame nih, upstairs dominan sampai ya panggung-panggung besar juga. Dia kan juga pahamnya juga kayak kelihatan gitu. Masalah itu anak-anak gue banyak yang geser. Banyak yang geser dan tinggal beberapa orangnya tuh, sampai gue SMP lulusan tuh tinggal beberapa orang aja yang pure masih pakai gaya itu gitu. Termasuk gue. Gitu ya? Iya. Itu tinggal beberapa orang aja. Jadi sisanya tuh pada ke upstairs tuh. Ada yang ke upstairs lah, temen gue pada ada yang ke upstairs, intinya nonton upstairs gitu. Kalau gue sih musik gue dengerin. Iya. Karena gue nggak nutup lah. Namanya musik kita mah denger apa aja. Ya gue gitu, dan era-era SMA gue belanja di situ karena gue nggak mampu buat beli baju distro atau clothing lokal ya. Iya, kan gue bilang gitu. Belum mampu, bukan belum mampu sih, gue mampu cuman belum sampai di taraf itu. Enggak punya 1-2 paling, sisanya ya barang-barang Poncol. Iya, buat harian kan, kita buat harian kata stylist gimana caranya. Ya orang nggak perlu tahu lah kita beli berapa, di mana ya kan. Iya, karena waktu itu kalau menurut gue gelombang fashion anak muda kebagi dua tuh, yang belanja di Poncol sama yang belanja di distro. Kebetulan rumah gue juga dulu kan di daerah Tebet ya bisa dibilang pusatnya distro lokal lah tuh. Lagi happening banget tuh, lo nongkrong, lo belum bisa jadi anak Jakarta kalau belum nongkrong di Tebet waktu itu ya. Era itu. Iya. Itu sih. Jadi emang gua akuin kayak dulu kan gua bilang di era second hand ini, di era yang gua lewatin ya, sempat hit juga kan, maksudnya sempat rame juga barang-barang second gitu, diserang sama distro yang semerbak. Iya. Dar ya rame. Itu kepecah dua tuh. Pecah tuh kan, dar sampai akhirnya dulu pernah kayak ini cerita lucu. Ini sedikit melenceng. Gua waktu itu mau belanja baju lebaran kayak. Yoi, sama anak ya beda setahun 2 tahun dari kampungan gue ya kan. Ada dulu. Ya kan temen gue dulu megang duit cepet.
pengen dapat celana, dapat baju, sesetel, tapi belinya di distro. Iya. Gua aja beli celana demo cheese 92.000, ya kan? Iya. Lu nyari apa men? Dari tadi nggak dapat. Gua mau nyari ini kan baju sama celana. Berapa baju celana? Cepet anjir gua bilang. Kan gak bakal dapat men, gua bilang. Tapi kalau lo bawa ke Poncol dapat. Banyak. Dapat. Iya, itu alternatif sebenarnya, alternatif kalau lu punya duit budget pas-pasan, lu mau atas sampai bawah lu punya pakaian, nah lu Poncol itu tahun itu ya. Iya, karena dulu kan kita ya, gua sadar diri, dikasih duit cuma cepet, gua cuma nyari yang, gua pengen aja lah ke distro dulu, karena gua pengen nyicipin belanja di distro kan. Gua beli celana udah, akhirnya celana pendek tuh yang 3/4 demo cheese, teman-teman gua pada yang budget lebih pada beli juga tuh. Makanya akhirnya temen gua ini gua bilang, udah sih lu bokul-bokul celana-celana yang second hand aja udah masih bagus-bagus juga banyak gua bilang. Lu ngereferensiin tuh ya? Referensi, cuman ya mungkin dia nggak sejauh kayak gua gitu, kayak maksudnya nge-explore fashion ya, ngeliat-liat lingkungan ya. Mungkin kan karena kita kan beda tongkrongan kan. Yoi. Tongkrongan ngaruh juga kan. Ngaruh lah. Teman belanja lu kan dari tongkrongan. Lu kalau nggak ada tongkrongan dari mana kita belanja? Ya intinya sih sempet emang iya sih, gue sempet apa namanya di era dari second hand itu ke ada di distro itu berat juga tuh buat ngimbangin, sampai akhirnya udah gue di second hand aja. Second hand ya. Oh. Sampai lu gue lihat di Facebook jadi seller. Seller gue tuh, nah itu gue abis itu dari gue make tuh second hand tuh ternyata banyak yang nanya kan, nawar lah bahasanya, lu beli di mana nih? Lu mau nih, gue ada 2 di rumah model kayak gini, cuman beda brand, misalkan Adidas track top atau yang parkanya. Dulu gue dapet banyak, sering banget dia jaket jeans Edwin cuman gocap yang masih mulus, itu gila murah-murah banget dulu gue masih dapet. Sampai akhirnya gue itu 1 orang 2 beli, gue jadi seller tuh di Facebook. Nah gue secara nggak sadar ternyata mulai ngelempar jual beli barang second hand di digital kan. Secara nggak sadar kan? Iya, secara nggak sadar ya. Iya, dulu gue nggak makan nama. Itu tahun berapa tuh? Duh, gue lupa. Pokoknya gue terakhir dagang. Tapi masih di akun pribadi lo kan? Akun pribadi kan? Akun pribadi. Sampai sekarang nih Facebook gue sih temenannya tokonya toko second hand. Masih banyak yang suka update barang gitu yang di luar Jakarta. Jadi gue dulu secara nggak sadar ternyata menjadi bagian tukang dagang digital. Ternyata gue sampai nggak sadar gitu ya, tanpa gue sadarin. Sebelum tren kayak sekarang ya? Iya, sampai sekarang nih gue ngeliat perkembangan second hand atau thrifting shop itu semakin meluas di Jakarta Selatan ya. Sampai gue nggak kebagian barang gitu, maksudnya nggak bisa lagi nih hunting barang setelah Senin kebakaran. Iya. Ya kan udah banyak banget tuh yang tutup, nggak kayak dulu lagi tumpah-tumpah tuh ya kan. Nyari apa aja ada. Udah mulai susah dapat barang tuh 2012 lah kali. Gue udah mulai stop jualan apa 2013 2014 gitu. Udah mulai nggak jualan tuh, kayak gue akhirnya buka brand sendiri aja lah. Karena takut gelombang apa sih impor ya? Impor. Ditutup yang kayak gitu-gitu. Itu isu tuh, tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada ternyata. Dan gue bukan kalah sih, ya kalah. Ya mungkin karena usia juga dulu gue nggak berpikir sejauh itu untuk mencari lubang-lubang yang jual bal-balan. Iya. Kalah gue di situ udah. Nah sekarang modelnya tuh seller udah pindah nih ke Instagram banyak kan ya? Instagram. Toko-toko online, thrifting shop udah apa bisa dibilang jadi tren ya? Keren. Ya, jadi barang keren. Sesuatu yang keren ya? Sesuatu yang keren karena yang dipakai. Harganya pun jadi keren nih. Lumayan. Thrifting shop sudah tidak lagi murah. Dulu jaket-jaket baseball ya, sore di kayak Champion. Gue waktu itu masih dapat 35 kan, sweater kayaknya. Champion dulu. Sekarang Champion lagi ini nih. Wah gila. Champion lagi ini dulu Stussy, ya kan, yang kayak sweater gitu, Supreme. Kalau Supreme gue waktu itu hampir nggak pernah nemu sih dulu gua. Iya. Hampir nggak pernah nemu, apa nggak semeledak sekarang ya? Nggak semeledak sekarang sih kayaknya. Ya karena dulu yang rame ya tetap sampai ada sekarang ya Adidas. Starter ya. Starter tuh yang logonya set ada bintangnya. Pasti ngerasain lah, anak-anak STM juga tahu banget tuh pasti tuh. Tuh dia ngeluarin produk banyak banget, yang jaket, ya topi, Stussy, terus Spitfire ya. Spitfire dulu barang-barang barang-barang skateboard tuh, Airwalk dulu masih murah-murah lah gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi sekarang sih gue bilang kalau kita bilang mahal juga nggak pas ya. Karena ekonomi orang kan beda-beda. Ada yang dibilang oh ini murah masih nih. Iya. Tapi sempak seceng nggak ketemu lagi lah sekarang. Lagi. Orang lebih milih baru lah kalau sempak juga. Karena abis itu mungkin abang yang jual sempak yang lu lihat itu orang pertama yang jualin celana dalam kan. Setelah dia tutup ya kan, teman-temannya mikir wah nggak bagus ya sempak ternyata. Alah, akhirnya mungkin ya diamalin sama dia. Habis di laundry
sempak boy, ngeri banget lu. Kita kan Itu tahu era itu kan. kesan yang pertama gue amazed gitu ya, kayak waktu ke Senen, anjir ada orang gelar gitu, saya kanjut gitu 1.000 boy. Tapi yang lu- Gua sih nggak kepikiran tuh. Tapi yang 1.000. tapi yang lu lihat itu yang pas dia lagi gelar ada yang beli kan? Banyak. Wow. Masih gila sih. Tapi emang ada aja sih ya. Mungkin kita kan nggak tahu ekonomi. Ya karena waktu itu mungkin pasarnya dia memang untuk ekonomi yang kurang mampu ya. Kan udah bergeser trennya sekarang, malah justru artis-artis malah thrifting shop tuh. Thrifting shop. Iya. Jadi emang gue juga sempat akhir-akhir ini belakangan ini gue mulai dalamin tuh. Ya kan, karena dulu kan kita cuma user doang kan. Iya. Nggak seluas sekarang kita, karena ada internet kita bisa baca apa. Jadi setelah dulu gue berkecimpung di barang-barang second hand dan sekarang dapat nama thrifting shop ya. Keren banget namanya sih menurut gue, udah kayak nama toko tuh, udah keren dah. Itu ternyata banyak manfaatnya gitu. Selain harga murah ya kan, lu juga ngebantu ngurangin polusi, pencemaran industri pakaian. Yoi. Karena di sini juga kan Indonesia salah satu negara yang menurut gua gila belanja kan. Iya. Lu bayangin kemarin belum lama nih, salah satu ekspedisi update tuh, gila nih ini 12 nih dari e-commerce ini nih, gila ini tumpah banget weh. Berarti kan itu dalam kondisi COVID ini gokil kan gitu. Gokil. Jadi memang untuk opsi yang untuk pilihan yang tepat sih gitu. Kalau misalkan mau belanja barang second dengan harga murah dan membantu juga menghindarin global warming gitu. Ya kurang lebih kalau menurut lu gimana tuh? Orang-orang yang beli itu menurut lu di era dulu kita pada paham tuh sampai ke situ? Kalau dulu sih mungkin nggak kepikiran ya, Enggak. paham sih enggak, Enggak. kepikiran juga belum. Pasti Iya. rasanya murah aja udah. Iya, murah aja. Tapi murah aja pasti, karena gue juga Dan dulu gitu. gue manfaatnya juga baru tahu tuh sekarang, oh ternyata thrifting shop ini nggak bantu ngerendahin tingkat polusi yang dihasilkan oleh limbah-limbah Pabrik. tekstil lah. Iya. Ya bagus juga sih memang, karena gue bilang itu memang bikin ngiler sih, barang-barang luar itu bikin ngiler. Kenapa? Awet-awet warnanya, Iya benar. awet-awet warnanya gue juga nggak ngerti sampai sekarang gitu. Sampai gue mau bikin flanel pun dulu tuh sama kemeja button down tuh kan, sampai nyari gue juga nyari ini apa? Modelnya model luar. Iya, ini bukan model kayak bahannya kan. Bahannya. Ini impor bukan apa lokal, jadi memang kelihatannya beda kan. Bukan kita apresiat barang luar, nggak selalu tentang luar, ya kan. Kayak kaos sekarang udah bagus. Bagus, brand lokal juga. Iya, Kayak oke. misalkan lo punya band, gue punya band, nyetaknya di bahan polosnya pakai kebanyakan Udah pakai bahan lokal. dan bagus juga. Udah gitu. beberapa cuttingan itu Iya. mirip banget bahan-bahan. Ya gue sih bilang mirip. Semua dalam semua segmen hampir sama lah. Band-bandan ada yang mirip. Iya. Clothingan pasti ada yang Ada yang mirip. mirip. Wajar lah itu. Makanan apalagi. Ya kan. Ya namanya selera fashion, balik lagi ke lo pada ya. Yoi. Oke, Kem. Iya. Kurang lebih kayak gitu tentang thrifting shop atau second hand, barang-barang second hand yang 2020 ke belakang rame, Iya. dipakai banyak orang dan yang manfaatnya gue bilang tadi salah satunya adalah mengurangi polusi ya. Polusi. Limbah pabrik, Industri tekstil. industri tekstil. Jadi lu silakan kalau memang lu punya jiwa sosial yang tinggi, lu boleh. Kalau lu beli barang second berarti lu membantu menjadi bagian orang yang mengurangi limbah ya? Limbah. Bukan masalah ekonomi lagi nih. Iya. Ini udah jiwa sosial lu berperan dalam dunia second hand. Yoi. Oke lah, kita closing Cukup untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan Karen. kita kali ini. Jangan lupa lu tonton terus video kita yang ini dan yang sebelumnya, Sebelum-sebelumnya. biar lu tahu apa aja sih yang kita bahas. Yoi. Dan akan ada video apa lagi ke depannya, jangan lupa ditonton. Oke, sampai ketemu di channel Fake Off TV.